ada bangunan yang sangat bersejarah dan sangat suci bagi umat yang memeluk agama Islam di seluruh dunia. Bangunan itu adalah Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat beribadah umat muslim terletak di Masjidil Haram di Arab Saudi. Aku akan membawamu keliling sambil belajar. Inilah Masjidil Haram tahun 1880. Kita memasukinya lewat pintu yang bernama As-Salam atau Babus Salam, melintasi bawah serambi dan mencapai area tawaf yang dilapisi marmer putih. Ini adalah gerbang yang bernama Gerbang Bani Syaibah. Bani Syaibah merupakan keluarga penjaga kunci Ka'bah. Para hujaj atau jemaah haji memasukinya, kemudian dilanjutkan ke kanan. Pertama kali yang kita temui adalah sebuah mimbar yang diberikan oleh Raja Sulaiman dari Istanbul pada tahun 1558. Seluruh area tawaf dikelilingi lentera sebagai fasilitas beribadah di malam hari. Minyak yang digunakan untuk lentera tersebut adalah minyak mawar. Selain sebagai penerangan, minyak tersebut juga berfungsi sebagai aromaterapi. Itulah sedikit perkenalan tentang Ka'bah dan sekitarnya. Kita juga dapat belajar matematika dari Ka'bah. Seperti yang kalian lihat, Ka'bah berbentuk bangun ruang sisi datar dengan jenis kubus. Apakah kalian tahu apa itu kubus? Kubus itu merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Coba kita identifikasi ya, apa aja sih unsur-unsur dalam kubus? Pertama, dari sisi. Sisi pada kubus itu adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Yang mana tuh? Yang ini ya. Nah, jumlah sisi pada kubus itu ada 6 dan luasnya itu sama besar. Ada sisi alas, ada sisi atap, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, kalau gambarnya berupa kubus padat seperti ini nih, atau seperti Ka'bah ini, mungkin kamu akan melihatnya, loh, kok cuman ada 3 sisi aja? Padahal, pas kita putar seperti ini nih, tetap aja ada 6 sisi. Makin kelihatan ya 6 sisinya. Berikutnya, kita akan identifikasi dari rusuk kubus. Rusuk itu adalah garis yang merupakan pertemuan sisi-sisi pada kubus. Yang mana aja tuh, Prof? Yang ini nih, ini salah satunya ya. Ini rusuk kubus. Kalau kamu hitung baik-baik nih, itu ada 12 rusuk kubus. Yang mana setiap rusuk kubus itu panjangnya sama. Sekarang kita lihat dari titik sudut kubus. Titik sudut pada kubus itu adalah titik pojok yang ada pada kubus. Yang ini nih, ada di setiap pojok kubusnya. Kalau kamu hitung, ada 8 titik sudut pada kubus. Baik, itu tadi ya, kubus dilihat dari sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Selanjutnya, ada aturan tentang penamaan kubus. Suatu kubus dinamai dengan 8 huruf kapital. Kenapa? Ya karena ada 8 titik sudut yang akan diberi nama. Jadi, aturan yang pertama adalah menggunakan 8 huruf kapital dan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya, A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Nah, kemudian aturan yang kedua, penamaannya itu dimulai dari titik sudut bidang bawahnya dulu. Misal, di sini kita namakan titik sudut A. Kemudian, terus berputar berlawanan arah jarum jam, berarti di sini B, kemudian C, dan D. Nah, kemudian baru deh lanjut ke bidang atas. Titik E, letaknya itu tepat berada di atas titik A. Nah, kemudian dilanjutkan berputar berlawanan arah jarum jam,
yaitu titik F, G, dan H. Ini adalah kubus dengan nama ABCD EFGH. Gambar kubus PQRS TUVW yang tepat yang mana sih? Ingat kembali ya tentang aturan penamaan kubus. 4 huruf pertama itu mengartikan 4 titik sudut bagian alasnya. Harus berurutan tuh, mulai dari titik P, Q, R, dan S. Berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kemudian pada bagian atasnya kita beri nama. Titik T itu harus berada tepat di atas titik P. Titik U, V, dan W berlawanan arah jarum jam. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian, kita belajar tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah model suatu kubus yang jika kita buka dan bentangkan, maka akan terbentuk tuh gabungan bangun datar penyusunnya. Misal dari kubus ini nih, kita buka tuh kubusnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus. Tapi, bentuk pola susunan jaring-jaring itu berbeda-beda. Misalnya ini. Untuk mengecek ini tuh merupakan suatu jaring-jaring kubus atau bukan, kita hanya perlu menggunakan imajinasi. Yang pertama kita pilih dulu sisi yang mana yang mau jadi alasnya. Misal sisi yang ini nih, kita jadiin sisi alas. Kita tinggal bayangin aja tuh, lipat sisi-sisi yang lain biar jadi sebuah kubus. Kalau terbentuk kubus, berarti pola tersebut termasuk jaring-jaring kubus. Mudah ya? Contoh yang lain nih. Gimana kalau pola yang ini? Bisa nggak kita lipat biar jadi sebuah kubus? Ya, ternyata bisa ya. Coba yang lain. Ini termasuk jaring-jaring kubus atau bukan ya? Yap, betul. Ini adalah jaring-jaring kubus. Kalau yang ini gimana nih? Ternyata ada sisi yang double dan ada sisi yang bolong. Jadi, ini bukan termasuk jaring-jaring kubus. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah beberapa contoh pola jaring-jaring kubus. Dan ini adalah salah satu contoh pola yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Yang merupakan pola jaring-jaring kubus yang benar, yang mana sih? Ingat, kita hanya perlu apa? Imajinasi. Jawaban yang A, kalau kita ambil salah satu sisinya jadi sisi alas, terus kita lipat, maka akan ada dua sisi yang jadi atap tuh. Sehingga pola A bukan merupakan jaring-jaring kubus. Lanjut nih ke pilihan B. Misal kita pilih salah satu sisinya jadi sisi alas. Terus kita lipat, nah bisa tuh jadi kubus. Sehingga pola B merupakan jaring-jaring kubus. Biasanya ada tuh soal seperti ini. Nah, menurut kamu, yang mana sih sisi yang harus dihilangkan? Seperti sebelumnya ya, ambil salah satu sisi sebagai sisi alas. Misal kita pilih sisi nomor 5 sebagai sisi alasnya. Maka, kalau kita lipat, sisi tegaknya adalah sisi nomor 2, 4, 6, dan 7. Sisi atapnya itu sisi nomor 3. Sementara nomor 1 ini nggak bisa ikutan dilipat.
Maka sisi nomor 1 harus kita hilangkan. Ada beberapa hal lain yang dapat kita pelajari dari Ka'bah. Namun sebelum itu, silakan pilih bagian mana yang ingin kau pelajari dari Ka'bah. Luas permukaan kubus itu adalah luas daerah dari sisi-sisi penyusun kubusnya. Nah, besar luas permukaan kubus itu adalah 6 kali kuadrat rusuknya. Rumus ini didapat dari mana? Rumus ini didapat dari bentuk jaring-jaring kubusnya. Misal nih, panjang rusuk kubus itu S satuan. Nah, sisi-sisi kubus itu kan bentuknya persegi yang sama besar. Berarti luas satu persegi itu adalah S kali S atau S kuadrat. Padahal di kubus itu ada 6 persegi. Berarti luas permukaan satu kubus adalah 6 kali luas persegi atau 6S kuadrat. Oke, biar makin paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, Ka'bah ini adalah suatu kubus yang panjang rusuknya 10 meter. Berarti, luas permukaan Ka'bah ini adalah 6 kali 10 meter kali 10 meter. Hasilnya adalah 600 meter persegi. Nah, coba sekarang perhatikan. Ka'bah itu diselimuti sebuah kain hitam yang sangat besar. Kain ini namanya adalah kiswah. Kiswah terbentang di seluruh sisi selimut Ka'bah. Jika Ka'bah adalah kubus dengan panjang rusuknya adalah 10 meter, berapakah luas kiswah yang dibutuhkan untuk menyelimuti Ka'bah? Kiswah hanya meliputi 4 permukaan selimut Ka'bah. Berarti luas permukaannya adalah 4 kali luas persegi atau 4 kali 10 meter kali 10 meter. Hasilnya adalah 400 meter persegi. Volume bisa disebut juga sebagai isi atau kapasitas suatu bangun ruang. Nah, untuk rumus volume kubus, itu adalah pangkat 3 dari panjang rusuknya. Konsep ini didapat dari mana? Konsep ini diperoleh dari perluasan konsep kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang memiliki panjang rusuk satu satuan. Misal nih, ada suatu kubus besar dengan panjang rusuknya itu 4 satuan. Nah, berarti ke samping itu ada 4 kubus satuan, ke belakang juga ada 4 baris kubus satuan, dan ke atas juga ada 4 tingkat kubus satuan. Totalnya ada berapa kubus satuan sih? Oke, kita mulai hitung dari tingkat paling bawah dulu ya. Ada 4 kubus di depan dan 4 kubus ke belakang. Berarti totalnya ada 4 kali 4, sama dengan 16 kubus satuan. Kemudian, tiap tingkat ini kan isinya ada 16 kubus satuan. Padahal ada berapa tingkat? Ada 4 tingkat. Berarti totalnya ada 4 kali 16. Sama dengan 64 kubus satuan. Nah, banyaknya kubus satuan yang mengisi kubus besar ini, inilah yang mengartikan volume dari kubus besarnya. Baik, kalau tadi kan panjangnya 4 kubus satuan, maka volumenya didapat dari 4 dikali 4 dikali 4. Sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya yaitu 64. Nah, kalau kita perluas nih konsepnya, misal panjang rusuk kubus besarnya itu S satuan. Maka, banyak kubus satuan yang mengisi adalah ke samping S satuan, ke belakang dikali S satuan, ke atas dikali S satuan lagi. Sehingga, volume atau isi dari kubus besar itu ada sebanyak S satuan pangkat 3.
Kuis terakhir nih, misal Ka'bah ini berbentuk kubus yang panjangnya 10 meter. Pertanyaannya, berapakah volume Ka'bah tersebut? Jawab di kolom komentar ya.